dan penuh sukacita untuk sahabat setia obrolan ibu-ibu. Kami sekarang ada di Panti Asuhan Santo Yusuf. Bisa dilihat ya, kami bertiga bersama Bruder Timur dan Francisca Audrey ada di Panti Asuhan Santo Yusuf Sindang Raya. Untuk apa? Seperti janji kami bulan lalu, kita akan berkeliling. Yang ceritanya kita akan apa, Dre? Healing ya. Dan kita akan lihat-lihat betapa indahnya Panti Asuhan ini. Begitu, Bro? Ya, Pace Bene, damai dan kebaikan, selamat datang dan mari kita lihat apa yang ada di Panti Asuhan Santo Yusuf Sindang Raya, Puncak. Mari. Yuk kita lihat. Ya, seperti yang tadi kita lihat itu, Bruder, itu sekolah apa ya, Bruder? SD apa? Nah, di dalam komplek Panti Asuhan ini ada anak-anak, karena di sini anak-anak usia SD sampai SMK, jadi yang SD dan SMP itu mereka sekolah ada di dalam satu komplek ini. SD yang dikelola oleh suster, lalu SMP itu SMP Mati Wana Uskupan Bogor ya, Yayasan Uskupan Di sebelah mananya sini? Nah, ini mereka sekarang sedang upacara. Jadi anak-anak ada studi formal ya, masuk SD dan SMP juga SMK seperti itu. Dan ini yang di komplek ini adalah sekolah umum ya, bukan hanya anak panti tapi anak sekitar panti ini yang sekolah. Bisa masuk ke sini ya. Banyak sekali ya, Ya. Bruder ya. Jumlahnya lumayan. Ya. Tadi habis dari sekolah SD ya, Bruder ya. Ini kita lurus ke kanan, kita masuk di ruang komputer. Ini ruangan untuk siapa ya? Ya, ini yang jelas ini ruangan komputer karena banyak komputer. Nah, ya, ini ruang lab komputer untuk anak-anak yang mengembangkan diri. Ya, dan ini sangat berguna. Dan puji Tuhan tempoh hari Romo Marco dan Bruder ketika melihat ruang komputernya ya sudah dikatakan kurang baik, lalu berkat Tuhan kita benahi, baru membenahi, lalu mengalami pandemi sehingga sangat berguna. Nah, ini komputernya lagi ya, komputer jadul tapi masih dipakai pengembangan. Dari SD semua anak juga karyawan dibekali untuk bisa ya mengoperasikan komputer dengan baik. Nah, di dalam ruang komputer ini juga ada ruang recording. Ya, jadi kalau saudara-saudari melihat informasi di Panti Asuhan itu, ini di sini ruang kerjanya tim publikasi. Jadi di sini ya. Ini ruangan sederhana yang didesain untuk recording. Jadi semua informasi dan pengembangan diri, olah vokal dan sebagainya ada di tempat ini. Jadi ruang musik juga ya, Bruder ya. Ya, ruang musik, ya. tapi ruang musik yang belum lengkap, sedang melengkapi. Nah ini, lihat, saudara-saudari, ini tempat gitar yang baru dibuat. Tempat gitar yang baru dibuat, gitarnya kurang. Jadi ini saudara-saudari yang nanti berminat untuk memberikan gitar masih butuh. Tempatnya sudah disediakan. Untuk pengembangan diri anak-anak. Jadi mereka tadi studi ya, pengembangan komputer, mengembangkan vokal. Bisa dilihat bagaimana tim publikasi Santo Yusuf bekerja dengan hati, apa yang dihasilkan. Yang terakhir itu recording 17 Agustus. Iya, seperti ya, bisa lihat di YouTube-nya Panti Asuhan Santo Yusuf. Kita lanjut ke Wisma anak-anak dan sekitar panti. Oke.
ruang komputer dan ruang berkegiatan anak-anak. Gedung apa ini? Bangunan apa ini? Nah, di panti asuhan tuh ada 4 wisma ya. 4 wisma atau unit ya. Ini unit ini patung Santo Bonaventura ya. Satu Bonaventura, dan ini khusus untuk anak-anak tingkat SD dan SMK Putra ya. Oh, SD dan bisa ya, ya bisa. SD dan SMK Putra. Nanti kita ke Wisma Agnes, itu SD dan SMK Putri. Putri. Terus ada yang khusus untuk Putri SMP, Putra SMP. Ya memang sesuai dengan tingkatannya. Kita hanya mengikuti apa yang pendahulu dulu sudah lakukan. Begitu. Nah, sekarang kita sudah sampai di ini adalah patung Santa Agnes ya, Bruder ya. Ya. Ini apa nih? Ini adalah Wisma Agnes, Wisma Santa Agnes, unit untuk anak-anak tingkat SD dan SMK Putri. Kalau tadi Bonaventura SD dan SMK Putra, ini SD dan SMK Putri. Begitu. Dan yang SMP dari tadi belum disebut ya, Bro. Oh, di SMP nanti kita akan kunjungi ya, begitu. Dan memang SD dan SMK kenapa digabungkan? Pertama memang dulu-dulunya sudah seperti itu. Ya kami meneruskan apa yang baik oleh pendahulu kami sebelumnya, dan yang baik adalah poin baik adalah yang besar itu bisa mengasuh, mendampingi juga adik-adiknya, memberi contoh, ngajari belajar dan sebagainya. Itu pola yang terjadi untuk dua unit ini ya, Wisma Bonaventura dan Wisma Agnes. Mari kita lihat Yang Wisma. khusus Ya. SMP. Nah, Atau yang Agnes dulu. Agnes dulu ya, kita lihat Agnes dulu. Ya. Nih, Bruder, kita ada di satu ruangan. Ada hasil kerupuk nasi yummy. Ini singkong yummy. Nah, Ya, ini untuk kasan Wisma Agnes. Mereka punya kreativitas untuk menambah tabungan anak-anak itu dengan membuat keripik. Ini keripik singkong dan keripik dari nasi. Nasi-nasi yang lebih itu tetap bisa didaya gunakan. Jadi dibuat kreativitas anak-anak. Ya, ini kalau datang ke Santo Yusuf selalu ada ke Wisma Agnes, di sekretariat juga ada. Dan ini kita ada di ruang makannya Wisma. Ini enak loh. Enak. Buat oleh-oleh bisa. Nah, Dre, kita sudah sampai di kapel di Wisma Agnes itu ya, Bro ya. ya. Di semua wisma anak-anak, karena setiap hari mereka tiap pagi sebelum aktivitas yang lain-lainnya mereka mandi lalu berdoa ya, dan malam pun ada kesempatan untuk berdoa ya. Jadi semua wisma itu kami upayakan punya kapel berdoa ya, mendoakan sahabat-sahabat Santo Yusuf, orang yang datang, orang yang berbagi, itu selalu kami doakan. Apalagi sekarang ada mawar, Itu ya, Bro ya. dipersembahkan mawar di Iya. kapel ini, dan kapel ini ada patung Santo Yusuf tidur ya. Di semua wisma itu ada kapelnya ya. Baik. Ada patung Santo Yusuf. Patung Santo Yusuf tidak hanya satu ini karena ini pindahan dari yang di Taman Goa Santo Yusuf. Ini yang Santo Yusuf tidur bersama. Kalau yang sekarang ini fiber, yang sekarang batu white stone juga lebih awet, lebih kuat tahan lama. Kapelnya cukup besar nih ya, Bro ya. Ya, karena ada 50-an anak di sini. Ya. Mari kita lihat selanjutnya tempat tidurnya anak-anak, dan ya karena ini hari studi mereka sehingga kita tidak bisa ketemu dengan mereka. Iya. Yuk, kita lanjut. Sahabat, kayaknya nih kita di kamar anak-anak, di kamar tidur. Bener nggak nih, Bro? Dan perempuan semuanya serba pink. Pink dan ada boneka, banyak boneka. Hai sahabat Santo Yusuf ya, karena
Ini kamarnya anak-anak perempuan sehingga khas ya di Wisma Agnes. Ada banyak boneka. Jadi ini boneka juga dari sahabat-sahabat Santo Yusuf yang berbagi boneka, dan anak-anak perempuan itu sambil tidur mereka memeluk boneka menemani mereka ketika tidur. Dan ini ruang tidur mereka. Dan ada satu yang tidak, itu pengasuh. Ya, itu pendampingnya. Ya, Pendampingnya pendampingnya bersama dengan anak-anak. Ada yang selalu di setiap unit ada yang menemani anak-anak saat istirahat, berjaga-jaga. Lumayan ya. Ya, ini buat berapa orang ya? Ya, di sini muatnya 50-an anak. Gitu. Lumayan ya, bersih, rapi, anak-anak Bagus, rapi, perempuan. senang. Iya. Waktu anak-anak liburan, mereka yang punya keluarga pulang, ini bisa digunakan untuk keluarga-keluarga yang anaknya mau merasakan live-in. Seperti itu yang sudah terjadi tempoh hari. Seperti itu. Ya, Bisa merasakan berjalan apa baik, yang dirasakan oleh anak-anaknya. Anak-anak. Tidak perlu AC karena sudah dingin. Sudah dingin. Iya. Selimut iya begitu ya. Wajib. Gitu. Dingin, bersih, cantik, Ya. wah menyenangkan ini. Ya, itu selalu senang kalau melihat anak-anak bersih, rapi di tempat ini. Begitu. Kalau ada yang berkenan mau ngasih spray, produk, Iya. saya mau beri spray dengan senang hati. Iya. Untuk Kasurnya anak-anak juga ya. ya. Ini ada tulisan piket harian. Papan apa ini, Bro? Ya, setiap hari anak dilatih untuk kerja tangan, ya. Bekerja untuk apa aspek kerja tangannya di sini ya. Mereka sudah dibagi. Ini ada yang piket ruang pakaian, jemuran, ya, kamar mandi, WC, iya, ruang iya, doa, membersihkan ruang belajar, ya. Ini semua anak-anak yang mengaturnya. Dari Pendamping mendampingi dan anak-anak, sebagainya, karena selain tugas ini dan itu ada seksinya. Nah, seperti ini ada organisasi, ada setiap wisma ada sistem organisasi, ya? Ada pengurusnya ya? Nah, ada pengurusnya. Pemilihan berarti ya, Ya, sampai ada awas. kampanye juga. Jadi ada demokrasi juga dibuat di Santo Yusuf ini. Iya. Jadi mereka seperti ini, ada yang jadi ketua, ya, wakil ketua dan bendahara, sekretaris, seksi liturgi. Bagus ya. Ada seksi ekologi juga di sini, seksi kebersihan, seksi kewirausahaan, ya, entrepreneur, dan seksi kesehatan, keamanan, kreativitas, perpustakaan, dan Semua olahraga. aspek ya, Bro ya, Semua berjalan. aspek, semua wisma ini, dan itu selalu mereka yang menjadi pengurus ini itu berikrar. Ya, berikrar, dan mereka dilantik, dan ketika sudah ini mereka siap untuk melayani. Kesempatan menjadi pengurus, kesempatan untuk melayani teman-teman yang lain, dan itu terus-menerus berjalan, ya, bergantian juga. Jadi punya kesempatan untuk leadership bagi mereka. Begitu. Sumber hidupnya, nah, ini dapurnya Santo Yusuf, ya, sejak muda datang bersama dengan Bro Marco, ya, semuanya sudah berjalan, tinggal melengkapi apa yang ada. Luar biasa, satu hari itu bisa habis 100 karung, 100 karung, salah, 100 kilo. 100 kilo, jadi bahan-bahannya syukur ada aliran, seketul, sebagainya. Dan juga di tempat ini air bersih murah, sampah organiknya juga. Nah, ini lurusannya tadi dapur ya, Bruder ya. Ya. Kita sampai di klinik Pratama Mardi Waluyo. Ya. Ini untuk umum atau bagaimana, Bruder? Ya,
klinik ini klinik umum ya, klinik umum yang memang sudah cukup berusia juga ada di tempat ini untuk melayani ya bukan hanya anak-anak tapi jadi masyarakat sekitar yang cukup terkenal ya, cukup terkenal klinik Pasir Santo Yusuf itu yang terjadi kan klinik. Lalu ini yang dikelola oleh suster SFS ya, Franciscanes Sukabumi. Ini biaranya suster, terus ya di sana ada TK. Nah TK lalu kita menuju ke Wisma Clara. Ini Wisma yang ujung nanti. Mari kita berjalan menuju ke Wisma Clara. Bruder, ini kita sudah sampai tempatnya, nikmat banget ya. Ini Wisma apa ya, Bruder? Ini Wisma Santa Clara. Ya, memang semua wisma di sini pakai nama-nama Fransiskan ya. Franciscus dari Bonaventura, Wisma Agnes, ini Wisma Clara. Wisma Clara ini tempatnya paling ujung dan ini lebih asri lagi, lebih sejuk ya, apalagi hari ini sangat cerah. Nah, ini Wisma ini khusus untuk anak-anak SMP Putri ya, untuk SMP Putri. Jadi SMP pun dipisah ya, Ya, SMP Putra dan Putri tersendiri. Ini SMP Putri dan di depannya sana itu SMP Putra. Ya, sehingga anak-anak yang Putri dan yang Putra itu ya terpisah tapi saling memandang dari kejauhan. Jadi kalau ada butuh sesuatu, ya menarik. Telepati. tugas atau apa gitu kan bukan dia. Ya, betul. Ya, gitu. Nah, ini kita ikutan panen jagung. Ini gimana, Bruder? Siapa sih yang nanam, Bruder? Yang nanam itu anak-anak juga karyawan, yang bagian kebun, yang merawat juga anak-anak ikut memelihara ya. Ini panen jagung. Ini jagung organik. Ini makan mentah juga ini enak bagus ya. banget loh. Ya. Saya kepengen Manis. Iya. Manis sekali. ya, seperti Ya. Terima kasih. Ini ya, Ya. ya. Nah, ini ya. ini jagung yang di belakang ini, yang di belakang ini yang dulu ditanam peserta Livin. Oh. Nah, peserta Livin bulan 2 bulan lalu berarti ya. ya, 2 bulan lalu. Ya. Ini hasil dari anak-anak yang Livin ekologis ya. Sangat subur dan tanah ini subur ya. Ini ada buncis, ada pakcoy. Ya, Jadi ada kita bisa daun panen bawang, apa lagi nih, Bruder? wortel, masih ada banyak. Ada labu siam dan Labu ya, sebagainya. kemarin terakhir panen labu dan labu Halloween yang gede. Ya, Hari ini ada selain juga di sana. jagung panen apa lagi dulu? Panen mawar juga ada. Oh ya, Mawar. Panen. Panen sayuran. Ada, nanti lihat. Ada macam-macam ya, beragam di sini ya. Ya, ini Bapak Jai ini ya, ini pendekarnya kebun. Ini namanya pendekar ya. Ya. Ayo kita lanjut lihat yang lainnya. Ya. Bruder, sekarang kita ada di Wisma Franciscus. Ini buat siapa ya? Tempat apa ya? Ya, buat ini wisma khusus untuk anak-anak putra, SMP Putra. Tadi sudah ke Wisma Clara, sekarang ke Wisma Franciscus ya. Franciscus dan Santa Clara itu dua sahabat yang tidak bisa dipisahkan ya. Itu Franciscus menyebut Santa Clara sebagai tanaman kecil Franciscus ya. Makanya di sini pun juga Ya, dipisahkan begitu Bruder, ya nama-namanya buat begitu. Nah, ini khusus untuk anak putra yang SMP. Mari kita lihat. Oke, di sini ada patung Santo Franciscus ya. Ya, Franciscus Assisi karena tidak lepas dari Fransiskan. Jadi saya katakan ini khusus untuk anak-anak SMP Putra. Ya. Makanya SMP Putra maka di tengahnya perlu sarana Olahraga. futsal karena energi anak-anak itu Harus luar biasa disalurkan, ya. ya. Begitu. Ini kita lihat tempatnya. Ini
ada di sini masuk gerbang, lalu juga ada bagian-bagiannya. Ya, Basket ya. sama seperti wisma lain, ada tempat untuk belajar, ruang makan, ruang berdoa, dan ini fasilitas olahraga. Gak ada bolanya bro. Pengen main. Kalau anak-anak duduknya di sana ya? Ya, itu di sana ada ruang untuk istirahat mereka. Di situ ada ruang makan, bagian bawah itu ada ruang Belajar. untuk mereka belajar, ya. Terus ruang mandi, ruang cuci. Seperti itu. Jadi kalau SMP ini mandiri ya sifatnya. Kalau SD sama SMK kan mereka mengatur dan mengawasi. Ya, Kalau yang SMP? hampir sama artinya ketika mereka sudah naik tingkat ke tingkat 9 atau 7 ke 8 seperti itu, ya mereka harus memberi Oh, teladan, saling, saling oke. memberikan contoh bagi Iya. adik-adiknya. Iya. Ya, kita sampai di ruang doa tetap ya belajar bersama ya. Ya, ruang doa, oratorium, itu ruang doa di kapel, ya, gereja kecil, gereja mini. Nah, yang menarik salib San Damian, ya, yang ada di kapelnya Wisma Fransiskus, ya, karena dan ini di situ ada patung Fransiskus. Jadi salib inilah yang berbicara kepada Fransiskus. Ya, Fransiskus, perbaikilah gereja. Ya, itu salib ini, dan ini ikon-ikonnya adalah ikon-ikon sukacita, kegembiraan, santo, santa ada di balik ikon salib. Ya, ini, nah, harap bahwa anak-anak yang berdoa di sini memandang Yesus yang tersalib, mereka boleh selalu memperbaiki dirinya, ya, selalu memperbaiki dirinya dan memperbaiki dirinya, diperbaiki dan memperbaiki, pasti nantinya akan membawa sebuah pembaruan gereja dan bangsa. Seperti itu, ya. Apa ini? Ya. Nah, sekarang kita udah sampai, tempatnya bagus banget ya. Di belakang kita ada Pieta. Kita duduk di atas batu di bawah pohon. Aduh, nikmatnya. Ini tempat Gimana apa, begitu ya? Brother? Ya, jangan lupa di bawah sinar saudara matahari yang selalu menyinari dan setia untuk memberikan kesegaran. Nah, ini tempat ini memang tempat menarik, ya. Tempat menarik, tempat yang asri, yang damai, ya, tenang, tapi juga sehat, ya. Sehat karena banyak tanaman. Ini lingkungan Pieta, ya. Dan di area ini itu ada 2 jalan salib. Jalan salib yang besar, ya, besar, panjang, nanti bisa jalan begitu. Tapi juga kami menyediakan jalan salib yang singkat, ya, yang singkat, yang bisa dipakai untuk orang tua. Jadi kalau orang tua datang ke sini atau saudara-saudari sudah tidak tua tapi tidak kuat jalan, begitu pakai kursi roda mungkin karena sakit, bisa menggunakan jalan salib. Jadi membuka tempat untuk, ya, siapapun untuk hadir berdoa healing di Panti Asuhan Santo Yusuf ini. Jadi tidak hanya untuk orang yang sehat ya, orang yang disabilitas juga sini sangat friendly ya. begitu Ya, tempo hari di sini untuk orang-orang lansia. Saya kira lansia yang baru-baru, lansia dari Teresia Ya. itu cukup banyak. Mereka misa di alam, ini pagi-pagi misa di alam, setelah itu rekreasi dan menikmati menghirup udara yang segar. Berarti ada tempat penginapan ya, Brother? Ya, di komplek ini ada rumah retret, ya. Kalau hanya keluarga-keluarga kecil 1, 2, 3 keluarga, ada tempat yang memang bisa menggunakan tempat yang ada di sini. Jadi kita semua di
bisa datang kemari nih kalau diundang nih sama Bruder buat healing gitu ya. Ya, kami sangat terbuka. Welcome kalau mau datang ke sini, menikmati udara di sini, bertemu dengan anak-anak, dan kalau ya ini tempat anak-anak, ya kalau saudara-saudari mau membagikan ilmunya ya, bisa fotografi, ngajari anak fotografi, bisa masak ya, bisa ngajari anak masak, bisa make up ya, begitu. Ya, bisa potong rambut, nah itu bisa ngajari anak-anak ya. Silahkan, terbuka ya. Untuk menambah bakminya anak-anak. Oh ya, bakminya anak-anak, betul. Bakat dan minat anak-anak. Iya. Kita lanjut kemana lagi Bruder? Ya, kita masih akan keliling karena nanti akan melihat ke Wisma Anak-anak Putri ya, Wisma Anak-anak Putri. Lalu kita akan melihat ke kebun, ke kandang domba, omah embek, omah ayam, omah mawar juga ya. Nah, tunggu dulu, Bruder, kayaknya banyak banget itu. Kira-kira luasnya berapa sih? Kita belum tahu loh. Waduh, luasnya ada sekitar 10 hektaran ya begitu. Tadi kita nggak bawa meteran, kalau bawa meteran bisa sekitar itu ya. Tapi karena luas ini karena ada sekolah ya, panti asuhan sendiri, 4 wisma, terus ada sekolah SD, SMP, dan rumah retret ya. Itu termasuk dalam satu kesatuan ya. Seperti itu. Mari kita lanjut. Ya, kita udah sampai di ruangan. Audrey lagi apa? Lagi apa? Motong-motong ini ada kain nganggur, motong-motong. Boleh nggak ya? Mau potong gaji? Ya. Ini namanya apa, Bro? Ya, ini namanya ruang jahit ya. Ini ruang jahit, itu ada Pak Bakri. Ya, sini Pak Bakri. Kan biar masuk TV, Pak. Ini yang punya kain. Pak Bakri jahit apa biasanya di sini? Jahit seragam anak-anak sekolah. Ya, seragam anak-anak sekolah. Jadi ada beberapa seragam yang memang bisa kita jahit sendiri. Pak Bakri dan Pak Yayan ini, dua pemuda ini yang selalu melayani anak-anak untuk menjahit. Ya, kita Untuk karyawan menyediakan tidak ya? karyawan ya, kalau karyawan buat celaka juga. ya. Berarti ini menjahit buat anak-anak seragam dari TK sampai SMK ya? SD sampai SMP. Oh, dari SD sampai SMK. Ada bulan-bulan yang memang menjadi bulan-bulan yang ekstra sibuk untuk mereka sama pelajaran ya. berdua. Jadi saudara-saudari yang mau mengajari anak-anak menjahit sangat terbuka, karena mesin jahit juga ada begitu. Jadi mau bener saya mau weekend atau saya mau liburan di Santo Yusuf, saya mau mengajari anak-anak menjahit begitu, memberi bahannya untuk dijahit juga dengan senang hati. Jadi liburannya bisa produktif ya. Menikmati alam, sehat, jika berbagi pengetahuan ya. Ya. Terus kita lanjut kemana ini, Bro? Kita lanjut ke omah embek, ke Omah-omah kebun, lainnya. ke omah mawar ya. Mari. Kita nyobain ruang apa nih? Apa ini ya? Panjang banget loh ya. Ini ruang musik dan menjadi satu kekasan dari Santo Yusuf adalah musik degung ya, musik degung dengan berbagai macam alat musik. Alat musik ini kolaborasi dari berbagai alat musik yang menjadi satu alunan nada yang indah. Nah, ini kolaborasi ya dari alat musik ini sebenarnya anak-anak belajar bagaimana berkolaborasi, belajar juga mengembangkan aspek-aspek seni. Itu penting ya, bukan hanya belajar secara akademis ya, tapi juga musik dan sebagainya, termasuk juga berkebun ya, dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi semua aspek itu holistik ya, semua aspek dikembangkan di tempatnya ya. Ada degung, juga ada angklung ya, ada angklung yang menjadi juga kekasan dari Santo Yusuf. Kita udah
sampai di rumah Mbak. Ini lagi makan. Ini domba kambingnya sehat-sehat banget ya bro ya. Ada berapa banyak nih komunitas Mbak ini? Waduh, ini Omah Mbek ya, namanya pakai nama Sunda ya. Mbek itu ya kambing atau domba ya. Ini Omah Mbek ini sudah ya sejak Romo Marco dan Bruder merapikan tempat ini sehingga lebih rapi, lebih tertata dan yang penting karena kami sangat butuh kotorannya, Iya. baik kotoran padat dan cair. Jadi sudah disendirikan dan ini setiap sore nanti sudah ada anak yang bertugas, Ada yang bertugas untuk membersihkannya. Ya, itu bagian juga latihan mereka untuk mencintai alam. Iya, iya, Kita bisa dapat sayuran bagus, ya, tanaman bagus, Dari tadi pupuk jagung. sumbernya dari sini ya, Bu, Dari ya. semuanya organik ya. Nanti, ini kalau malam di sana itu kemerlik kunang-kunang banyak sekali. Masih banyak ya, Bu, ya. Ya, itu artinya tandanya lingkungan ini sehat ya. Masih Dan, asli ya. dan ini yang banyak coba begini dibuat apa Bruder? ya kalau Idul Adha Adha. itu kita jual ya. Kita jual dan itu sudah setiap kali Idul Adha itu paling tidak 3 tahun ini sudah kalau ada yang pesan saudari yang mau berbagi gereja, beberapa gereja, lembaga, perusahaan, ya, perorangan yang tiap Idul Adha itu pesan kami antar ke Jakarta dengan senang hati. Pasti harganya lebih murah dibandingkan harga Jakarta dan lebih sehat, lebih organik juga. Ya. Kambing-kambing organik ya, Iya. Bundar ya. Baru lihat ada yang Nah, kita baru ikut memanen mawar-mawar yang cantik. Kita sedang di Omah Mawar ya bro ya. ya, Sebenarnya kalau lihat di sekitarnya sih memang belum saatnya Belum untuk terlalu panen banyak ya, belum banyak. Untuk apa aja ini bro Omah Mawar ini hasilnya? ya mawar ini ya pertama saya cerita dengan Romo Marco melihat bahwa ini sebenarnya tempat dulunya tidak terpelihara baik ya. Begitu karyawan yang lama itu sangat tahu persis tempat ini, lalu berpikir bahwa tempat ini bisa menjadi tempat yang lebih baik, lebih produktif ya, dan sarana edukasi untuk anak-anak. Lalu kami berinisiatif lalu menanam mawar ya. Mawar ini tidak banyak, hanya 2 ribuan batang mawar. Dan ini setiap ketika sudah panen itu menjadi kesempatan kami untuk mempersembahkan mawar ini untuk mendoakan siapapun sahabat Santo Yusuf, mereka yang berbagi kasih, yang datang ke Santo Yusuf juga dengan caranya masing-masing. Itu kami selalu ingat di dalam doanya untuk mendoakan. Dan secara khusus di bulan Mei dan Oktober, bulan Maria dan bulan Rosario, kami persembahkan mawar-mawar ini untuk mendoakan saudara-saudari yang punya intensi khusus ya. Lalu di bulan Agustus ada novena Santa Clara, itu pun juga anak-anak di Wisma Clara itu juga mendoakan. Nanti di bulan Oktober itu bersamaan dengan bulan Rosario, anak-anak Wisma Fransiskus dalam novena Fransiskus, dan juga bulan Rosario mendoakan sahabat-sahabat Santo Yusuf ya. Dan bulan November menjadi kesempatan kami setia untuk mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan mungkin ada orang tua atau saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita doakan secara intens selama bulan November. Jadi ini, tapi yang penting bahwa ini nanti sore anak-anak sudah ada yang bertugas ya. Saudara hanya membantu mereka, menemani mereka untuk bagaimana merawat ini. Saya pun bukan ahli mawar, tapi saya belajar dari petani mawar, dan saya mau belajar terus-menerus. Karena itu saya membawa slogan bertani, berjuang tanpa henti, berjuang terus-menerus, sehingga inilah persembahan hasilnya menjadi indah yang selalu bisa dipersembahkan. Sangat
Indah ya, bener ya. Semua Mari. doa-doa kita Ya, dilampirkan ditemani dengan bunga mawar ini. Iya. sahabat obrolan ibu-ibu bisa turut mengirimkan intensi untuk didoakan juga, begitu ya bro ya? Ya, kami selalu setia untuk mendoakan sahabat-sahabat Santo Yusuf, mendoakan saudara-saudari, yakin bahwa doa anak-anak dan apa yang menjadi harapan saudara-saudari akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, memang ini tidak banyak panen karena saya sedang mempersiapkan ini sedang memupuk, dan ini dipersiapkan untuk bulan Oktober ya, Oktober nanti. Tapi setiap hari selalu ada ya, panen. hari ini panen 2-3 hari selalu muncul dan muncul kembali. Dan filosofi belajar dari mawar ini, ketika ditekukkan dia akan muncul tunas baru. Ya, hidup kita juga kadang-kadang dibengkokkan dengan sesuatu, mungkin permasalahan baik diri kita bersama dengan mungkin keluarga atau komunitas, tapi makin dia memberikan diri dipotong, itu makin terus muncul Hasilnya, Wan. tunas yang baru ya. Makin lebih cantik Iya, ya. bener belajar ya. untuk memberikan diri dari saudara mawar. Mari Saudara mawar. terus kita rangkai ya bro. Ya, dirangkai. Dan yang merangkai juga anak-anak. Ya. Yang merangkai anak-anak tadi di kapel, komunitas pun ada, hampir semua sekarang di kantor pun saudara-saudari sahabat Santo Yusuf yang datang ke Santo Yusuf pasti ada mawar. Itu mawar dari Dan saudari mawar ya. ya, Omah Mawar. Ya, kita. Ya, yang ibu-ibu yang suka merangkai, ya pandai merangkai bunga, ya mari ajari anak-anak untuk merangkai lebih baik. Mereka bisa merangkai bunga lebih baik. Nanti ketika sudah selesai dari sini, mereka bisa memberikan ilmunya itu untuk aktivitas di lingkungan, di masyarakat. Yuk, mari Ya, kita mari. rumah berikutnya. Kita merangkai. Nah, ini tempat terakhir setelah kita berkeliling di Panti Asuhan Santo Yusuf, Sindang Layak, ya Cipanas. Nah, kita tadi sudah di Omah Mawar ya. Ini di depan Omah Mawar dan di sebelah Omah Mbek ada kolam-kolam yang sedang kering ya, bro ya. Ya. Tidak diisi. Tapi akan diisikan betul. Ya, nanti memang ini kolam yang mengandalkan air hujan. Karena kalau musim kemarau ini air banyak disuplai untuk sayuran. Sementara menjadi playground bebek ya. Ya, tetap menjadi tempat hidupnya Mentok. saudara mentok dan angsa. Oh ya. Jadi ada dalam sekitar rumah mbek ini ada mbeknya sendiri, tapi juga ada ayamnya. Ada ayam, ada endok, ada angsa. Ya, sehingga memang dia terintegral banyak jenisnya. Apakah unggasnya untuk konsumsi sendiri atau dijual? Ya, selama ini pelihara saja untuk konsumsi, kalau untuk momen-momen tertentu saja. Baik, bro. Sebelum kita udah keliling-keliling nih, tadi kayak Fanny bilang capek, udah 10 hektar kita keliling-keliling. Ada mungkin saran atau kesimpulan atau pesan apa yang mau disampaikan buat sahabat ini? Ya, sahabat Santo Yusuf, ibu-ibu dan saudara-saudari, ya mari teruslah bertani, berjuang tanpa henti. Dan memang keliling Santo Yusuf ini bisa jadi melelahkan, tapi menggembirakan. Karena apa? Karena kita menikmati udara yang sehat, kita bisa belajar dari alam. Tadi bisa panen jagung kalau ada, melihat tanaman yang tumbuh baik dan segar, itu memberikan kesegaran. Karena Santo Bonaventura mengatakan bahwa alam itu menjadi tangga untuk kita berjumpa dengan Allah. Kalau kita menikmati alam, bahagia di alam, ya, kita akhirnya bisa bersyukur, ya. Kata kunci bersyukur ini menjadi
menjadi kata kunci yang luar biasa yang bisa mengubah hidup kita sehingga kita menjadi lebih sehat ya, lebih bahagia dan juga merasa lebih mampu untuk menjalani secara hidup. Mari terus bertani dengan semangat ekologi. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, kita sudah di penghujung acara karena waktu ya Audrey. Iya. Kita udah keliling dan gak hanya waktu, Van, capek. Bayangin keliling 10 hektar gitu ya. Tapi kita menjadi sangat bahagia ya Audrey ya, dengan lingkungan di sekitar panti asuhan Santi Yusuf. Silakan Audrey ditutup. Sahabat obrolan ibu-ibu yang terkasih, terima kasih atas ikut sertaan sahabat dalam mengikuti acara kita pada hari ini, obrolan kita pada hari ini, dan kita akan jumpa kembali di obrolan yang berikutnya, dan 2 minggu yang berikutnya akan ada Giovanna dan Wina yang akan mengisi acara obrolan ibu-ibu. Kita akan jumpa kembali di acara yang berikutnya, acara obrolan ibu-ibu Raja Radio Live. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Salam.